saya akan menjelaskan fungsi dari komponen alternator. Yang pertama ada puli, berfungsi untuk menerima seluruh putaran yang berasal dari mesin. Yang kedua ada rotor yaitu menyediakan medan magnet di dalam alternator. Kemudian stator mengubah energi mekanik mesin menjadi energi listrik. Fan atau kipas berfungsi mendinginkan kumparan baik stator dan rotor saat bekerja. Kemudian rangka depan dan rangka belakang sebagai rumah dari komponen-komponen alternator. Kemudian ada speaker untuk memberi jarak antara kipas dan bantalan. Dan yang terakhir ada sikat, berfungsi untuk menghantarkan arus rotor coil melalui slip ring negatif ke terminal E alternator. Kemudian ada dioda penyearah yang berfungsi mengubah arus bolak-balik yang dihasilkan kumparan stator menjadi searah. Video ini akan cara membedakan voltage relay dan voltage regulator. Nah, untuk voltage relay itu kumparannya sedikit dan jika dipegang itu akan seperti ini dan berwarna kecoklatan. Untuk voltage regulator lilitan begitu banyak dan jika dipegang akan terasa berbeda. Dan fungsi dari voltage relay yaitu mematikan lampu pengisian. Dan untuk voltage regulator berfungsi mengatur sistem kerja magnetik di bagian rotor coil. Itu tadi perbedaan dan fungsi dari regulator. Selanjutnya saya akan merangkai wiring trainer pengisian. Yang pertama, baterai ke infuse. Kemudian fuse out ke B kunci kontak. Selanjutnya IG regulator ke main amperemeter, kemudian main baterai ke main voltmeter, lalu IG kunci kontak menuju plus voltmeter, lalu IG regulator menuju IG kontak, selanjutnya IG regulator ke plus amperemeter, lalu L indikator ke L regulator, lalu B regulator menuju B alternator. Selanjutnya E alternator menuju E regulator dan F regulator menuju F alternator. Kantin. Kemudian N regulator menuju N alternator. B kunci kontak menuju B alternator. Dan ketika kunci kontak di on kan, kemudian kunci kontak B ke indikator B. Dan ketika di on kan, maka lampu indikator akan menyala. Dan ketika tombol on dinyalakan, maka trainer sistem pengisian akan menyala. Dan ketika kontak di off kan, maka akan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja sistem pengisian pada saat
kunci kontak on, kemudian putaran lambat, putaran sedang, dan yang terakhir putaran tinggi. Nah, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan cara kerja sistem pengisian pada saat kunci kontak on namun mesin mati. Setelah kunci kontak on diputar ke posisi on, maka arus dari baterai menuju fusible link, kemudian ke kunci kontak, kemudian ke fuse, charge warning lamp, kemudian ke L relay, arus menuju P1, kemudian ke P0, dan selanjutnya arus ke massa. Akibatnya lampu pengisian menyala. Di saat yang sama, arus dari baterai juga mengalir ke fusible link, kemudian ke kunci kontak, lalu ke fuse atas ini, kemudian arus ke terminal IG regulator, kemudian arus ke PL1, kemudian arus menuju ke F alternator. Setelah dari F alternator, arus ke slip ring, habis dari ke slip ring menuju rotor coil, dari rotor coil menuju ke slip ring lagi, dan arus menuju ke E alternator, dan selanjutnya arus ke massa. Akibatnya pada kumparan rotor terjadi medan magnet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pengisian mesin hidup namun putaran lambat. Saat rotor coil, maka kumparan pada rotor coil akan menghasilkan medan magnet semakin besar. Dan medan magnet itu akan ditangkap oleh stator coil. Maka pada stator coil ini akan muncul tegangan pada terminal N. Pada terminal S selanjutnya akan dilanjutkan pada terminal N regulator. Kemudian arus akan mengalir pada voltage relay dan mengalir ke terminal E massa. Pada voltage relay akan menghasilkan medan magnet yang selanjutnya akan menarik P0 dan bergabung P2 sehingga lampu charging mati. Pada saat yang bersamaan, medan magnet pada stator coil disalurkan ke dioda dan diserahkan menjadi arus searah atau DC. Kemudian arus mengalir ke terminal B alternator, kemudian arus ke baterai. Maka akibatnya terjadilah pengisian. Karena putaran masih rendah, tegangan output alternator cenderung rendah dan kemagnetan pada kumparan voltage regulator pun juga masih lemah. Akibatnya tidak mampu menarik PL0 dan tetap menempel ke PL1. Pada saat ini arus yang besar mengalir ke IG. Jadi dari sini ke sini, ke IG ini, kemudian ke PL1, kemudian menuju ke PL0 dan menuju ke F regulator. F alternator. Kemudian ke rotor coil, kemudian ke massa. Maka arus yang mengalir ke rotor coil besar
dan medan magnet pada rotor koil kuat. Jadi meskipun putaran lambat, output alternator tetap cukup untuk mengisi baterai karena medan magnet pada rotor koil ini kuat. Output tegangan ini berkisar antara 13,8 sampai 14,8 volt. Dan ketiga, saya akan menjelaskan sistem pengisian mesin hidup namun putaran sedang. Ketika putaran mesin dinaikkan menjadi putaran sedang, maka tegangan output alternator di terminal B akan naik dan arus menuju B regulator, kemudian menuju P0, kemudian terhubung ke voltage regulator dan keluar menuju massa. Akibatnya, kemagnetan pada voltage regulator menjadi semakin kuat dan kuat menarik PL0 yang sebelumnya terhubung PL1 dan sekarang posisinya mengambang tidak terhubung. Dan kemudian ini belum cukup kuat untuk menarik PL0 menuju ke PL2. Jadi posisinya masih mengambang. Akibatnya dari B alternator mengalir ke IG, kemudian ke R ini, kemudian menuju ke F alternator, regulator, kemudian masuk ke F alternator dan F alternator ke rotor coil, kemudian ke massa. Karena arus melewati resistor, maka arus tersebut akan lebih kecil. Akibatnya kemagnetan pada rotor coil melemah. Meskipun kemagnetan melemah pada rotor coil, namun putaran mesin yang naik akan cukup untuk memberikan tegangan. Pada saat yang bersamaan, medan magnet pada stator coil disalurkan ke dioda dan disertakan menjadi arus searah atau DC. Kemudian mengalir ke terminal B alternator, kemudian menuju ke baterai. Maka akibatnya baterai terjadilah pengisian. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan sistem pengisian pada putaran tinggi. Ketika putaran dinaikkan menjadi putaran tinggi, maka tegangan output pada terminal B alternator akan cenderung semakin tinggi dan kemagnetan pada kumparan regulator, ini kumparan regulator, jadi ke sini arahnya, semakin kuat akan mampu menarik PL0 dan membuat menempel PL2. Maka aliran arus akan berbeda, yakni arus yang berasal dari IG regulator akan menuju ke R, kemudian ke PL0 di sini dan ke PL2, kemudian arus ke massa. Karena pada hal ini menyebabkan medan magnet pada rotor coil tidak ada. Karena pada rotor coil tidak terjadi kemagnetan, maka output tegangan pada alternatornya pun akan turun. Bila tegangan output kurang dari tegangan standar, maka kemagnetan pada voltage regulator akan melemah lagi sehingga PL0 akan lepas dari PL2. Arus dari IG regulator ke R kembali mengalir lagi ke rotor coil ke massa, sehingga medan magnet pada rotor coil kembali menguat sehingga tegangan output alternator tidak naik lagi. Pada saat yang bersamaan, medan magnet pada stator coil disalurkan
ke dioda dan diserahkan menjadi arah searah atau DC, kemudian mengalir ke terminal B alternator, kemudian arus ke baterai. Akibatnya baterai terjadilah pengisian.